memang banyak keanehan-keanehan di judul itu, mulai dari yang level tinggi kan. Apa yang paling tinggi apa? Iya. Lah itu menteri. Gitu. Siapa? Menteri Budi Ari. Oh, Budi Ari. Dia nggak main judul kan, dia backing katanya. Iya. Yang mana yang benar, dia pemain judul apa backing? Dia orang besar nggak berwarna. Iya. Judi Ari itu Judi Ari apa? Budi Ari. Sampai meleset. Memang beda satu huruf doang sih, Ji. Beda satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Bukan rasanya si Bapak memang mestinya dengar laporan mereka dari lapangan soal judul ini. Soal judul ini, hal yang sederhana dibikin rumit. Mungkin ini belum sampai ke Bapak, jadi silahkan Nuk. Siapa yang mau duluan? Enggak, gini. Jangan berjudi pula nih kita. Ini judul ini makin lama mungkin karena kejengkelan publik ini nggak terakomodasi dengan baik ya, atau kemarahan atau protes, kan sama sekali nggak ada respon ini. Ada respon tapi ya omong-omong saja, tapi prakteknya kan jalan terus, sehingga masyarakat benar fatik, males ngomong judul. Akhirnya, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang lucu dan jadi bahan ketawaan, tidak marah tapi jadi bahan ketawaan. Yang terakhir di Polda Jogja, DIY. Itu ada pembobol situs judul. Jadi ini situs judul dibobol karena dengan cara gini, dia bikin akun baru, main menang lari, akun baru main menang lari sambil dirusak sistemnya gitu kan. Sampai akhirnya si pemilik situs judul ini sadar kalau dia lagi dikerjain orang. Kan di Jogja banyak anak-anak jago kan gitu. Jago ngulik. Tapi yang ditangkap pembobolnya ini. Jadi pemilik situs judul melapor ke polisi. Kita nggak tahu siapa yang melapor, tapi kan pasti yang punya kepentingan gitu. Iya. Jadi polisi kan ngakunya ada laporan dari masyarakat. Gitu. Tapi ya pasti yang berkepentingan dia lah gitu. Jadi penyelenggara judul melapor ke polisi, bukannya ditangkap malah Padahal pemerintah sudah mengharamkan judul. Nah, iya, kan harus datang ngelaporkan tentang gua tangkap lo kan. Iya, lu ternyata biang kerok kan. Jelas aturannya itu undang-undang KUHP kita itu kan memang melarang judi gitu loh. Jadi masih berlaku itu. Iya. Ketawa kita semua karena sebetulnya kan ini gimana ya? Ini masa kayak gini nggak paham polisi gitu loh. Gitu loh. Nah, memang banyak keanehan-keanehan di judul itu, mulai dari yang level tinggi kan. Apa yang paling tinggi apa? Iya. Lah itu menteri. Gitu. Siapa? Menteri Budi Ari. Oh, Budi Ari. Dia nggak main judul kan, dia backing katanya. Iya. Yang mana yang benar, dia pemain judul apa backing? Dia orang besar nggak berwarna. Iya. Judi Ari itu Judi Ari apa? Budi Ari. Sampai meleset. Memang beda satu huruf doang sih, Ji. Beda satu huruf. Ketularan orang Jogja. Budi Ari itu kan sudah namanya jelas-jelas disebut dalam dakwaan dan itu dibacakan di pengadilan. Di forum resmi. Orang-orangnya yang didakwa tadi sudah dinyatakan bersalah, ininya nggak diproses gitu. Nah, sementara dia kan sekarang ngelola sekian triliun untuk Koperasi Merah Putih itu. Koperasi Merah Putih. Saya yakin sih Presiden was-was itu. Saya yakin lah gitu. Lihat kelakuannya. Ya was-was, cuman mungkin masih inilah. Coba kasih kesempatan ya. Mungkin nunggu bulan Agustus juga. Iya. Udah bulan Agustus. Atau nunggu kepastian itu. Yang 80.000 koperasi yang dijanjikan itu benar-benar koperasi apa enggak. Kalau dari survei evaluasi ternyata sebagian besar hanya koperasi-koperasian, kan punya dasar. Lu kinerjanya buruk, lu ngabisin duit, udah. Lu ngebohongin gua lu. Gitu lah ya. Iya, urus judulnya aja. Urus judulnya aja. Nah, itu satu. Yang kedua, kemarin juga ada kebijakan lucu. Ya meskipun itu benar, tapi saya kira menyesatkan. Atas laporan PPATK, menyatakan bahwa sekian ribu rekening bansos digunakan untuk main judul.
Kemudian Menteri Sosial dan setelah rapat koordinasi mengancam itu. Semua rekening bansos yang dipakai judol akan ditutup dan tidak akan dapat bansos lagi. Resahlah masyarakat. Ya gampang sih ini dilakukan. Tapi kan sebetulnya rakyat jangan dipersalahkan seperti itu dong. Wong judulnya masih difasilitasi kok gitu loh. Masa Orang lapor yang ditangkap. ya kan sama itu. Yang jadi masalah judulnya, tapi rakyat jadi korban gitu loh. Sementara isu-isu judi online tetap dibiarkan. Kalahnya udah berkali-kali tuh, Ji. Itu satu. Mainnya kalah, disalahin. Emang seberapa susahnya sih menutup judi online? Enggak susah loh, kita kan ngerti paham itu gitu loh. Kok bisa? Nggak susah. Dan itu kan ada di kementeriannya dia juga, di Komdigi itu kan. Kalaupun toh misalnya susah, kan dicari orangnya. Orangnya ditangkap aja, ketemu itu. Iya. Pelaku-pelaku utamanya itu kan Nggak usah dicari, kan ke polisi itu di Jogja katanya dia datang. Iya, makanya itu kan itu. Nah, itu Gregetan gua mau judi online nih. Apa susahnya sih? itu yang kedua. Yang ketiga kemarin Dorman itu. Lu terusin, kalau dia gregetan kita kasih kesempatan hancur nih urusan. Masa gara-gara mau apa dengan dalih menghambat pemanfaatkan rekening Dorman untuk judi online kan adilahnya itu. Terus tiba-tiba ditutup begitu saja gitu loh. Kan kemarin udah dijelaskan. Sekarang udah dibuka. Udah dibuka karena lama dibuka lagi. Karena dimarahin banyak orang, kita kan juga ikut marah itu. Itu kan. jelas kebijakan yang nggak dipertimbangkan dengan baik. Baru dibuka, ditutup. Berapa menit Chan? Tenang, masih banyak waktu untuk lu. Oke, tadi pembobol ya udah ya. Nah, sebetulnya yang saya sangat prihatin, kita semua sangat prihatin itu soal pengiriman orang-orang kita WNI, TKI yang ditawarkan kerja dengan baik, dapat gaji tinggi ke Kamboja. Ternyata di sana mereka hanya dimanfaatkan untuk mengoperasikan judi online ini. Kenapa butuh tenaga dari kita? Karena semua komunikasi dalam bahasa Indonesia gitu. Dan kita sudah berkali-kali mendapatkan orang-orang di sana itu tidak hanya ditipu ya, tapi diperbudak. Iya. Jadi ini perdagangan orang, terus kemudian ada perbudakan, karena ini terjadinya di negara lain, nggak gampang diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya kan gampang, tutup aja judi online. Selesai gitu. Dan tutup judinya ada di kewenangan kita. Nah, makanya itu. Orangnya juga udah jelas. Oke, orang kita ada di sana menyelesaikannya pelik. Ya udah nggak apa-apa, orang kita di sana kita selesaikan lewat Deplu. Deplu dan lain-lain. Online-nya tutup. Iya. Gitu. Jadi itu yang menurut saya urusan judul ini jadi kemana-mana. Coba nanti misalnya PPATK, ternyata menemukan rekening-rekening tertentu karena Dorman, karena apa tadi, yang itu digunakan oleh pemiliknya, kebetulan pemiliknya misalnya ya guru, kiai, pendeta, pastor gitu. Berani nggak PPATK bilang itu? Ini guru-guru harus dihukum karena memanfaatkan rekeningnya untuk judul. Berani nggak gitu? Itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Masalah baru lagi karena itu memang ya kalaupun intinya nggak pokok masalahnya nggak ditangani, ya yang kecil-kecil ini jadi karena banyak menjadi besar, ujungnya akan merugikan presiden. Karena presiden betul. Makanya itu ya saya kira sih presiden sudah paham lah urusan ini. Cuman mungkin ketika mau eksekusi nggak tahu, laporan yang kurang lengkap lah atau ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kira sudah clear kok ini. Ini merasakan kalau polisi sangat pengalaman. Polisi sangat pengalaman untuk mendiamkan judi. Ya. Mendiamkan, membiarkan. Membiarkan judi. Ya. Dia masih kesel. Ya, makanya itu kan sekarang di Komdigi kan. Ya dia kan nggak punya pengalaman, mungkin sekarang udah belajar. Gitu. Jadi gampang aja lah sebetulnya, mau ditutup apa enggak itu aja. Pertanyaannya kan kenapa nggak ditutup-tutup? Emang ada yang diuntungkan?
pejabat-pejabat ini, elit-elit politik ini, emang Karena udah ada jelas. ya ada. Berapa persen buat Emang menteri? Memang Ya isunya hatinya- jadi kemana-mana, isunya jadi ke orang-orang tertentu juga orang-orang dekat presiden. Iya, betul. Makanya kan orang-orang ini emang nggak punya sensitivitas atas masalah-masalah ini. Ya kalau dia nggak percaya surga, neraka, nggak percaya ini terserah lah Ya ya. urusan dia lah. Ya, urusan dia kan. Nah ini sudah diperingatkan. Iya, itu ada ambulan. Itu kan urusan agama, urusan oke terserah. Lo nggak percaya surga, nggak percaya neraka, nggak Nggak percaya apa-apa, dosa, nggak urusan apa-apa. lo. Tapi ini sudah meresahkan rakyat. Iya, iya. Membuat rakyat nggak karu-karuan yang tadinya terima bansos gara-gara nyoba main judi online kena juga kan. Kan kita tahu yang namanya dia hukum dia kan. Iya, iya. Kalau orang miskin itu dapat duit, pertama yang dilakukan adalah memberi kebutuhan pokok. Begitu ada sisa, dia akan membeli mimpi. Itu hukum sosial udah. Gitu. Jadi karena hukum sosialnya sudah seperti itu, jangan disalahkan rakyat miskin gitu loh. Ya ini yang salah sistemnya, yang salah judulnya gitu loh. Dan kesalahan itu mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan gitu loh. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Ya itu. Justru rakyat disalahkan. Ya itu. Ya itu masuk problem. Apalagi Ya, bansos. giliran lu lah, gua rasa udah agak tenang kan, udah agak tenang kan. Udah agak tenang itu. Udah cukup, udah terwakili. Ntar gue marah-marah lagi jadinya. Jadi jelas bahwa judol ini bisa jalan karena ada backing yang kuat. Yap. Dan backing itu tidak satu orang. Ya. Dan sayangnya backing itu adalah orang-orang di sekitar presiden. Ya. Dan untuk itu kita menyampaikan kepada presiden, bersihkanlah. Bersihkanlah karena dampak buruk judul ini sudah merakyat merata gitu. Semua kena, bahkan orang miskin saja dijadikan korban. Kan akan miskin tambah miskin. Gitu loh. Dan taruhannya adalah masa depan bangsa dan negara. Ya. Pak Presiden, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.